Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kamu semua di luar sana. Kita langsung aja ya. Judulnya pilih kartu lagi kita nih ya. Kita mau cari tahu nih, siapa sih yang ingin selalu ada untuk kamu dalam suka dan duka? Siapa yang ingin selalu ada untuk kamu dalam suka dan duka? Itu pertanyaannya. Sambil memilih di antara dua pilihan ini, hati warna kuning pilihan satu, hati warna hijau pilihan kedua. Tanyakan di dalam hati kamu pertanyaannya, siapa sih yang ingin selalu ada untuk kamu dalam suka dan duka? Ya teman-teman, benar-benar ikuti intuisi kamu dalam memilih. Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Hai semuanya yang memilih pilihan satu, hati warna kuning ya penandanya. Hati warna kuning penandanya. Kita mau cari tahu nih teman-teman soal dia yang ingin selalu berada untuk kamu. Dia yang selalu ingin ada untuk kamu dalam keadaan suka dan duka. Apapun informasinya nanti, apapun ya, apakah itu secara fisik, pekerjaan, sifat apapun nanti, secara intuisi, aku akan lihat informasinya dan akan aku jelaskan sama kamu apa adanya ya guys. Apapun yang aku terima nanti, informasi dari tebaran kartu kamu, baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih pendekatan, single, atau kamu sudah menikah dan punya anak, bebas. Tinggal kamu lihat dengan jalan ceritamu sendiri, kondisi kamu sendiri ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak cocok sama keadaan kamu. Aku berharap sih cocok ya. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonates-nya ya teman-teman, ambil energi positifnya. Selalu didoakan yang baik-baik. Kalau memang gak cocok sama sekali, tolong difahami. Aku punya keterbatasan dalam menarik energi ya teman-teman. Aku jujur gak tahu berapa banyak sih nanti yang menonton videoku dan apa hasil dari tebaran kartu kamu nanti. Aku akan jelaskan secara random, secara acak. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan jalan ceritamu sendiri. Sekali lagi, kalau memang gak cocok sama sekali, jangan dipaksakan. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang gak cocok ya teman-teman. Oke. Siapa sih pilihan satu, hati warna kuning, yang ingin ada untuk kamu dalam keadaan suka dan duka? Harapannya dia ingin selalu ada untuk kamu ya dalam keadaan suka dan duka. Oke, kita lihat di sini ada Five of Pentacles. Ada Queen of Pentacles. Oke, di sini ada yang sudah menikah, ada yang sudah hubungannya sangat lama. Sangat-sangat lama, sudah tahu sifat masing-masing. Di sini bahkan ada yang sudah komitmen untuk menuju ke jenjang yang lebih serius ya. Ada Knight of Pentacles yang ingin selalu ada untuk kamu dalam keadaan suka dan duka. Ada Page of Cups, oke. Ada The Fool, Ace of Pentacles. Banyak sekali energi Pentacles di sini ya teman-teman ya. Virgo, Capricorn, Taurus, kuatnya di Taurus. Di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Ada Aries. Itu energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia yang ingin selalu ada untuk kamu dalam keadaan suka dan duka. Kita bicara tentang cinta ya teman-teman ya. Kita bicara tentang lawan jenis. Oke, dari Five of Pentacles, dia ingin selalu ada untuk kamu. Dari Five of Pentacles aku rasa sebenarnya aku akan jelaskan informasi yang aku terima berdasarkan tebaran kartu kamu dan aku combine dengan intuisi aku ya teman-teman. Itu apa adanya ya. Jadi kalau kamu memang gak suka dengan hasil bacaannya ya ditinggalkan saja teman-teman ya. Jangan berikan energi negatif untuk Lance Intuitions ya. Oke, dari Five of Pentacles di sini yang sebenarnya ingin selalu ada untuk kamu dalam keadaan suka dan duka adalah justru orang yang pernah meninggalkan kamu ya. Five of Pentacles aku lihat dia pernah meninggalkan kamu, tapi kayaknya hubungan kalian ini, perpisahan kalian ini memang cukup menyakitkan, terutama dari sisi kamu. Kamu merasa ditinggalkan dalam keadaan sendirian, kesepian, kedinginan gitu ya. Kamu merasa kamu tidak pantas untuk dia. Ya, banyak pikiran-pikiran negatif yang ada di kamu ketika dia meninggalkan kamu ya teman-teman. Tapi kamu tidak pernah tahu bahwa sebenarnya
ada keinginan dia untuk selalu berada di samping kamu gitu ya, dalam keadaan suka dan duka. Ini dia ada niat untuk kembali lagi sama kamu. Kita bicara mantan kayaknya ya, mungkin kamu pernah menikah sama dia, atau kamu pernah punya hubungan spesial dalam hal percintaan sama dia ya teman-teman. Tinggal dilihat situasi dan kondisi kamu sendiri. Ketika dia meninggalkan kamu, dia baru merasa bahwa dia masih mencintai kamu, dia masih membutuhkan kamu. Ini kayaknya tanpa kamu sadari ya, orang ini masih mencintai kamu, masih menyimpan perasaan yang begitu dalam sama kamu ya. Jujur aku rasa dia ada keinginan untuk kembali lagi sama kamu, tapi mungkin saat ini energi dia masih stagnan, masih dalam taraf yang berpikir keras gitu ya teman-teman. Banyak hal ya kenapa dia terkesan sangat stagnan, sangat lambat gitu ya. Dia ingin ada awal mula baru lagi sama kamu ya, tentu saja dalam hal cinta ya teman-teman ya. Bahkan ada keinginan dia tuh ingin hubungannya ini jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya gitu ya, jauh lebih berkomitmen dibandingkan sebelumnya. Itu keinginannya dia ya teman-teman ya. Tapi saat ini aku lihat energinya dia masih stagnan, masih belum bergerak kemana-mana. Mungkin dia lihat kamu masih punya pasangan, mungkin juga dia masih punya pasangan, apapun ya teman-teman. Atau juga dia masih memikirkan tentang perilakunya dia terdahulu, perpisahan kalian cukup menyakitkan. Jadi yang namanya perpisahan itu memang kan menyakitkan ya teman-teman. Itu yang mungkin menjadi pemikiran dia saat ini. Tapi apakah dia akan datang ke kamu? Ya, tapi jarak sangat lama teman-teman ya. Dia banyak sekali yang dia pikirkan, banyak sekali yang dia pertimbangkan. Tapi keinginan dia untuk memulai lagi hubungan ini dan jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya itu ada. Dia justru ingin semakin kuat hubungannya sama kamu. Dia pengen ada sama kamu dikala kalian suka dan duka gitu ya, terutama di sisi kamu gitu ya. Ini kita bicara mantan, dia seseorang yang pernah meninggalkan kamu dalam keadaan sedih, sakit, kecewa gitu ya. Ketika dia berpisah sama kamu, terutama ketika dia sadar dia meninggalkan kamu, dia baru menyadari bahwa sebenarnya dia masih mencintai kamu, masih punya perasaan yang begitu dalam sama kamu. Dia baru tahu artinya kamu di dalam hidupnya dia selama ini gitu ya teman-teman ya. Ini kita bicara mantan, intinya mantan lah, yang mantan pacar kamu, mungkin kamu pernah menikah, apapun itu ya. Mantan kamu yang ingin kembali sama kamu dan ingin ada untuk kamu dikala susah dan sukanya kamu ya. Dari Queen of Pentacles, di sini ada yang sudah menikah, atau ada Queen of Pentacles dan ada Ace of Pentacles. Ini ada yang sudah menikah, atau hubungan kamu udah lama banget, udah tahu nih keluarga gitu ya, ada lamaran di situ, mungkin sudah ada pembicaraan tanggal pernikahan mungkin saja gitu ya. Intinya hubungan kalian ini sangat serius. Ini banyak sekali aku lihat yang ingin ada untuk kamu dikala kamu suka dan duka adalah pasangan kamu, seseorang yang saat ini sudah punya hubungan cinta sama kamu ya. Saling mencintailah kamu sama dia gitu ya, terutama dari sisi dia, karena dia ingin kalau misalnya kalian belum menikah di sini ya, ingin hubungan ini bukan hubungan yang cuman hubungan main-main bercanda untuk have fun aja, enggak. Dia ada keinginan untuk punya hubungan yang serius sama kamu gitu ya, mungkin menikah gitu ya, mungkin bertunangan gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu sudah menikah di sini, yang ingin ada untuk kamu teman-teman, baik kamu divine feminine atau maskulin ya guys, ya jelas pasangan kamu yang ada sekarang sama kamu di samping kamu ini gitu ya. Saat kamu sakit, saat kamu bahagia, saat kamu sedih, kecewa ya, kamu lagi secara finansial kamu lagi kurang, atau saat kamu lagi banyak uang, dia ada untuk kamu. Pasangan kamu yang ada di samping kamu saat ini, dia yang ingin ada untuk kamu dikala suka dan dukanya kamu. Ini harapannya dia ya teman-teman ya. Tapi kan ya sebagai manusia kita wajar berharap, apapun kita berharap, kita doakan gitu ya. Tapi balik lagi, semua kan Tuhan yang menentukan, pencipta kita yang menentukan. Nah, ini adalah harapan dia gitu ya. Aku ingin berada di samping dia dikala dia suka dan dukanya dia gitu. Ini harapannya dia gitu ya, keinginannya dia teman-teman. Oke, dari Knight of Pentacles dan Page of Pentacles, sorry ya. Ada Knight of Pentacles dan Page of Pentacles. Aku lihat di sini teman-teman, ada dari kamu ini yang ingin ada untuk kamu dalam suka dan duka ini,
bukan hanya bicara soal pernikahan saja, tapi kayaknya masih ada yang masih ada yang pendekatan di sini. Jadi kamu tahu sama tahu bahwa kamu saling mencintai gitu ya. Ada rasa sayang yang begitu dalam di situ. Bahkan dia pengen ada untuk kamu ketika kamu bersedih, ketika kamu bahagia gitu ya. Tapi di sini belum ada kata jadian, teman-teman. Ada beberapa dari kamu nih belum jadian, tapi udah pendekatannya sudah cukup lama, atau udah tahu nih sama-sama sayang gitu, tapi belum ada keberanian untuk mengungkapkan perasaan masing-masing. Ya, teman-teman ya. Tapi sebenarnya orang ini yang lagi pendekatan sama kamu nih, dia punya harapan di dalam hatinya, punya keinginan di dalam hatinya, karena memang tipikal orang yang kalau udah cinta banget nih orang ini. Ya, yang lagi pendekatan sama kamu. Karena aku lihat di sini ada yang sudah menikah, ada yang baru pendekatan, ya, ada yang hubungannya udah lama banget gitu ya. Keluarga sudah tahu sama tahu, sudah ada lamaran, tapi memang belum ada pernikahan karena memang masih ngumpulin duit, intinya seperti itu. Tapi di sini kalau kita bicara tentang orang yang lagi pendekatan sama kamu tahu kok dari segala perhatiannya dia, itu kamu tahu dia sayang sama kamu gitu ya. Dari Page of Cups kelihatan banget orang ini bucin sama kamu. Kalau dia udah cinta banget, apapun akan dia lakukan. Ada Knight of Pentacles, apapun dia akan lakukan secara perasaan, secara waktu, finansial kalau bisa gitu ya, kalau kamu butuh gitu ya, pokoknya segala macam hal akan dia berikan kepada orang yang dia cintai. Dalam hal ini mungkin kamu ya, bahkan dia dalam hatinya dia ingin ada untuk kamu, apalagi ketika kamu sedang berduka, bersedih, kecewa gitu ya. Ada keinginan dia dari Page of Cups ya, untuk dia tidak ingin mengecewakan kamu dengan sengaja. Ada keinginan dia seperti itu, saking bucinnya dia sama kamu, saking dia mencintai kamu gitu ya teman-teman ya. Jiwanya muda nih orang ini, jiwanya muda, pembawaannya muda, bukan berarti secara usia dia muda gitu ya, tapi pembawaannya muda, atau mungkin memang dia lebih muda dari kamu usianya teman-teman. Yang ingin berada yang ingin ada untuk kamu dalam suka dan duka ini, pekerja keras banget secara keuangan. Banyak sekali energi Pentacles di sini. Secara keuangan, karir tidak usah diragukan lagi. Baik kamu sudah menikah sama dia, pendekatan, atau masih single kamu nanti ya, atau kamu baru mau menuju ke jenjang pernikahan, intinya ini orang yang ingin ada untuk kamu ini, secara keuangan tidak usah diragukan lagi. Karir juga tidak usah diragukan lagi, bisalah menjamin dirinya, keluarganya, atau nanti ketika kalian bersama menjamin kehidupan kamu, itu bisa banget ya teman-teman. Karena di sini ada Ace of Pentacles, ini keuangannya begitu luar biasa. Queen of Pentacles adalah sosok yang sangat pekerja keras, mandiri banget, bahkan dia keinginannya dia ingin membantu orang-orang yang dia sayang, seperti itu ya teman-temannya. Ada The Fool, orangnya agak berjiwa bebas ya teman-teman, yang ingin ada untuk kamu nih. Sebenarnya orang ini jiwanya bebas, tidak mau dikekang sebenarnya. Dia tidak suka kebebasannya dia dibatasi. Kebebasan tuh banyak hal ya teman-teman ya. Mungkin ketika dia bergaul sama teman-temannya, ketika dia bertemu sama teman-temannya, ketika dia melakukan hobi-hobinya, aktivitasnya dia, pekerjaannya dia. Intinya orang ini jiwanya bebas. Karena memang dia punya jiwa muda gitu ya teman-teman. Jiwanya bebas, dia nggak suka dikekang gitu ya. Ini yang secara fisik aku lihat sangat menarik, good looking ya teman-teman, good looking banget. Dia suka mewarnai rambutnya, baik divine feminine maupun maskulin, baik itu perempuan maupun laki-laki ya. Sisi femininnya orang ini jauh lebih terlihat. Sisi femininnya orang ini jauh lebih terlihat ya teman-teman ya. Bukan berarti ini laki-laki atau perempuan, no, bukan ya. Tapi sisi femininnya orang ini jauh lebih terlihat gitu ya dibandingkan sisi maskulinnya. Dia suka anak-anak, dia sepertinya siap untuk menjadi orang tua, dia keibuan sekali. Bukan berarti laki-laki atau perempuan ya teman-teman, tapi dia memang punya jiwa keibuan. Dia mampu membuat nyaman setiap orang dengan sifatnya atau perilakunya yang hangat. Dia friendly banget dari The Fool, aku lihat dia friendly banget, dia banyak temennya, banyak hobi yang bisa dilakukan. Makanya itu dia, karena dia banyak temannya, dia punya banyak kegiatan, dia punya banyak hobi gitu, dia nggak mau dibatasi kebebasannya dia. Yang penting kamu percaya aja sama aku. Mungkin dia sering mengatakan hal seperti itu sama kamu nanti ya teman-teman ya. Dia juga tidak akan mengekang kamu. Dia tidak ingin dikekang kebebasannya, dia juga tidak akan mengekang
pasangannya. Itu sifatnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dia feminin, dia suka memanjangkan rambutnya, terlihat sangat indah rambutnya, cukup bergelombang, jadi nggak lurus-lurus banget, baik feminin maupun maskulin. Kalau kita bicara gender, sini kalau perempuan dia suka memanjangkan rambutnya, sangat terlihat fashionable, ya fashionnya sangat bagus gitu ya. Mungkin karena dia good looking, terawat lah ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau dia dimanapun dia berada gitu ya, dia eye catching banget, dia mudah menarik lawan jenis ya teman-teman ya. Aku lihat ya seperti itu sedikit yang aku lihat, dia yang ingin berada di samping kamu, ada untuk kamu dalam suka dan duka. Oke, kita cari tahu lagi apa sih yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan percintaan kamu sama dia. Oke, di sini ada passion dan ada home. Oke, teman-teman, mungkin ya dia ingin ada untuk kamu dalam suka dan duka. Ya, dia ingin menjadikan dirinya itu tempat ternyamannya untuk kamu. Misalnya ketika kamu lagi ingin menceritakan kesuksesan kamu, pencapaian kamu, dia adalah orang pertama yang kamu jadikan tempat untuk cerita. Atau ketika kamu kecewa, ketika kamu sedang bersedih gitu ya, dia ingin kamu jadikan orang pertama untuk curhat tentang semua kesedihan kamu, kekecewaan kamu, atau bahkan goals hidupnya kamu. Dia ingin kamu tahu tentang semuanya, tentang hidupmu, dirimu gitu ya teman-teman ya. Dia pengen menjadi tempat yang paling nyaman untukmu. Home ini bukan berarti sebuah bangunan rumah, belum tentu itu ya teman-teman ya. Home ini adalah dia ingin membuat kamu nyaman sama dia ya, senyaman itu sampai kamu maulah membagi rasa sukanya kamu, membagi rasa dukanya kamu terutama gitu ya. Dari passion ya, di sini aku lihat ada cinta, ada gairah seksual juga di sini sama kamu teman-teman ya. Gairah untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang jauh lebih serius. Dia di dekat kamu nih kayak apa ya, selalu punya semangat lebih. Dia kalau berada di dekat kamu selalu punya semangat lebih untuk bekerja, untuk apapun yang dia lakukan. Kalau dekat kamu tuh dia kayak punya semangat lebih lah dalam melakukan segala aktivitasnya dia, semangat lebih untuk menjadi lebih baik, semangat lebih untuk seperti punya energi positif lah dia kalau di dekat kamu. Energi positif itu banyak ya teman-teman ya. Mungkin dia semakin percaya diri untuk melanjutkan hubungan ini, dia mungkin semakin percaya diri di hadapan orang lain. Kamu dianggap dia tuh punya energi positif untuk semangatnya dia, untuk hidupnya dia, untuk karirnya dia, untuk pendidikannya dia mungkin gitu ya teman-teman ya. Jujur di sini aku lihat ada gairah seksual juga dan ada cinta di situ ya teman-teman ya. Oke, di sini ada deception ya, deception dengan passion. Di sini orang ini yang ingin ada untuk kamu dalam suka dan duka ini seperti, istilahnya seperti apa ya teman-teman, dia seperti nggak bisa jauh-jauh sama kamu ya. Kadang bahkan ketika ya namanya manusia itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Bahkan ketika dia kecewa sama perilaku kamu ke dia gitu ya teman-teman ya, dia menutupi rasa kecewa itu. Supaya apa? Supaya kamu nggak marah, supaya hubungan ini nggak ada tuh yang namanya marah-marahan terus, nggak ada tuh yang namanya ngambek-ngambekan gitu. Dia pengen ngelihat kamu tuh bahagia terus. Jadi kadang-kadang dia menutupi rasa kecewanya dia atas perilaku kamu. Yang namanya orang berhubungan teman-teman pastilah pernah merasakan kecewa, bukan bahagia terus kan gitu. Jadi tapi dia menutupi rasa kecewanya dia saat dia kecewa sama kamu gitu ya, demi melihat kamu bahagia, demi melihat kamu tersenyum gitu ya. Dia bisa tuh menutupi perasaannya dia gitu ya. Karena apa? Tadi aku bilang ada Page of Cups. Orang ini bucin ya, dia cinta banget sama kamu, dia mau melakukan apapun untuk kamu ya teman-teman ya. Kalau cuma sekedar menutupi perasaan kecewanya aja mah itu gampang untuk dia seperti itu ya. Mungkin orang ini terlihat apa ya, terutama kalau kita bicara mantan ya, mantan kamu yang sebenarnya masih sayang sama kamu gitu ya. Dia mungkin terlihat tidak peduli sama kamu. Mungkin dia terlihat cuek-cuek aja sama kalau kamu ketemu sama dia di mana gitu ya. Terlihat cuek-cuek aja, terlihat nggak tertarik sama kamu, tapi kamu nggak tahu di isi hatinya dia. Dia masih sangat mencintai kamu. Bahkan dia ada keinginan untuk kembali lagi
memulai lagi hubungannya sama kamu, gitu ya teman-teman ya. Ada calling in your soulmate, dia menganggap kamu soulmate-nya dia, belahan jiwanya dia, orang yang paling cocok untuk dia, gitu ya. Bahkan untuk menjadi partner hidupnya dia. Mungkin aku lihat mungkin kamu juga merasa seperti itu ya guys. Di sini ada let go of control issue. Oke teman-teman, jangan ketika kamu melihat info seperti ini, jangan memaksakan dia untuk melakukan apapun sesuai kehendak kamu ya. Jangan memaksakan dia untuk melakukan apapun sesuai kehendak kamu. Berjalan aja natural nih hubungannya. Kamu cukup tahu aja begitu dalamnya dia sama kamu, perasaannya, sampai kamu suka dan dukanya kamu, dia pengen ada. Tapi kamu jangan memaksakan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Berikan dia waktu untuk berpikir. Ya teman-teman, biarkan hubungan kalian berjalan natural apa adanya, gitu ya teman-teman ya. Itu sarannya. Oke, kita mau cari tahu lagi tambahan informasi ya tentang dia yang ingin ada untuk kamu ketika kamu suka dan dukanya kamu ya. Karakter tambahannya dia, apapun tentang dia ya teman-teman. Pilihan satu, tambahan informasi tentang si dia. Wah banyak sekali. Oke, aku rapin dulu ya guys. Oke, karakteristik tambahannya dia yang ingin berada di samping kamu, yang ingin ada untuk kamu di kala suka dan dukanya kamu. Di sini ada kacamata hitam, mungkin dia suka sekali pakai kacamata hitam, terutama ketika berada di luar ruangan. Ada rapi, ada rambutnya hitam, mungkin dasarnya warnanya rambutnya hitam pada dasarnya, tapi dia suka mewarnai rambutnya warna apapun itu ya, baik divine feminine maupun maskulin, laki-laki atau perempuan. Di sini ada family man atau woman. Dia sangat mencintai keluarganya ya, orang tuanya, kakak adiknya, mungkin kamu nanti sebagai pasangannya. Ada ekstrovert, dia punya sifat yang sangat terbuka, ekstrovert banget ya, apapun dia ceritain gitu ya. Ada rambut lurus, ada pegunungan, dia mungkin lebih suka jalan-jalan holiday ke pegunungan. Ada mandiri ya, secara finansial dia sangat kuat, karir sangat baik gitu ya, dia sangat mandiri lah. Ada Capricorn, nggak heran dia suka banget punya ketertarikan secara seksual gitu ya, punya rasa ketertarikan dalam hal itu gitu ya. Ada energi zodiak Capricorn, ada memasak, dia suka memasak, dia bisa memasak, masakannya enak, atau dia bekerja di bidang itu ya. Ada cabi, pipinya cabi, ada kurus, tubuhnya kurus, mungkin bisa dibilang kurus. Di sini ada makan ya, balik lagi mungkin dia suka makan, atau dia bekerja di bidang itu yang ada hubungannya dengan memasak dan makan ya. Ada cinta, dia mencintai kamu, kalian adalah pasangan yang saling mencintai sebenarnya, khususnya bagi kamu yang sudah ada kata jadian ya, atau bahkan menikah. Ada bernyanyi, dia suka bernyanyi, suaranya bagus, dia bekerja di bidang itu yang ada hubungannya dengan bernyanyi, musik. Menarik, orangnya sangat menarik, good looking ya teman-teman ya. Ada dewasa dan bijaksana dan open, mungkin dia sudah ditinggal pergi selamanya oleh orang tuanya ya. Kita cari tahu mungkin huruf-huruf ini ada di nama panggilannya dia, inisial panggilannya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia atau namamu ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke, di sini ada huruf N, F, L, Z, J, M, P, ada X, ada H, ada C, ada P lagi, ada E, dan P lagi. P-nya cukup banyak di sini ya teman-teman, ada 3 loh ya. Di sini ada X, seperti tadi aku jelaskan, ini yang ingin ada untuk kamu dalam suka dan duka, bahkan ingin berada di samping kamu. Itu mantan kamu, entah kamu sudah pernah menikah sama dia atau belum. Yang penting atau yang jelas atau kayaknya kamu pernah punya hubungan yang spesial sama dia dalam hal percintaan. Oke teman-teman, itu adalah secara random, kamu ambil yang cocoknya. Kalau memang nggak cocok sama sekali dengan situasi dan kondisi kamu, atau bahkan sama harapan kamu, ya ditinggalkan saja ya. Bye bye. Halo, kamu yang memilih hati warna hijau, pilihan kedua, pilihan terakhir ya. Kita mau cari tahu nih teman-teman, dia yang ingin ada untuk kamu, atau bahkan kalau bisa ada di samping kamu ketika kamu dalam keadaan suka maupun duka. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas guys ya. Kamu baru pendekatan, kamu sudah menikah, bebas. Hanya kamu yang tahu situasi dan kondisi kamu. Hanya kamu yang tahu jalan cerita kamu sendiri ya. Kalau memang nanti hasil bacaannya, aku akan bacakan secara random, secara acak, berdasarkan
tebaran kartunya dan aku combine dengan intuisiku. Yang lebih banyak aku pakai melalui intuisiku ya. Itu secara acak. Kamu tinggal lihat situasi dan kondisi kamu sendiri, baik kamu divine feminine maupun maskulin. Energi dominannya kamu kemana? Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya teman-teman. Kalau memang nggak cocok sama sekali sama kamu hasil bacaannya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan ya guys. Jangan terlalu diambil perasaan juga. Jangan berikan energi negatif untuk Lance Intuitions ya teman-teman. Ini fun reading, ini untuk hiburan. Diambil yang positifnya, diambil energi positif yang bisa kamu ambil, didoakan yang baik-baiknya, dibuang energi negatifnya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dia yang ingin ada untuk kamu dalam keadaan suka dan duka, atau malah ingin berada di samping kamu ya. Kita lihat seperti apa sih dia, segala hal tentang dia ya teman-teman ya. Belum tentu fisik, belum tentu sifat, belum tentu juga kerjaan, bisa aja semuanya ada, tergantung nanti aku dikasih informasi seperti apa ya. Oke, pilihan kedua ada The Magician. The Emperor. Oke. Strength. Oke. Ini kita dalam hubungan percintaan ya. Hubungan percintaan teman-teman ya. Lawan jenis. Ada Seven of Wands. Oh, oke. Four of Wands. Ada yang sudah menikah di sini, ada yang sudah merencanakan pernikahan, ada yang sudah lamaran, keluarga sudah sama-sama tahu, atau bahkan di sini ada yang sudah menikah, pengantin baru, atau sudah punya anak di sini ya. Judgment. Oke. Siapa sih yang ingin ada di samping kamu, berada di samping kamu, atau dia ada untuk kamu dalam keadaan suka dan duka? Ada Aries, Leo, Sagittarius. Kuat banget di Leo sama Aries di sini. Wow, fire sign-nya banyak banget ya. Banyak banget di sini fire sign-nya. Aries, Leo, Sagittarius ya, teman-teman. Itu energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia yang ingin ada untuk kamu ya. Dari The Magician dan ada The Emperor. Oke. Orang ini bekerja keras. Orang ini bekerja keras. Jujur ya teman-teman, aku nggak ada yang aku tutup-tutupi. Apapun informasi yang aku dapat akan aku katakan dengan jujur. Dari The Emperor aku lihat di sini dia lebih banyak energi maskulin di dalam dirinya. Dia lebih banyak energi maskulin di dalam dirinya ya. Energi maskulin bukan berarti kita gender ngomonginnya, bukan laki-laki atau perempuan. No, bukan. Tapi di sini aku lihat dia punya energi maskulin yang begitu besar di dalam dirinya. Dia pekerja keras banget secara karir, secara keuangan, tidak usah diragukan lagi karena apapun akan dia lakukan ya. Ada The Magician dan ada The Emperor. Apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, terutama kesuksesannya dia secara karir dan keuangan. Ya, teman-teman, di sini ada yang single parent. Ya, mungkin kamu punya pasangan single parent di sini. Ya, atau vice versa, terbolak-balik, mungkin saja kamu yang single parent di sini. Aku merasakan energi kuat di sini ada yang single parent ya. Kamu pernah menikah dan kamu punya anak gitu ya, teman-teman. Dari The Magician di sini, orang ini punya kemampuan manifestasi yang sangat kuat. Orang ini punya kemampuan manifestasi yang sangat kuat. Mungkin itu gift-nya dia, mungkin itu pemberian atau keistimewaannya dia yang diberikan oleh pencipta untuk dia gitu ya. Selain dia memang ibadatnya kuat gitu, ibadahnya kuat, dia antara duniawi dia dengan ibadahnya dia, dengan rohaninya dia, spiritualnya dia itu sangat kuat ya teman-teman, seimbang. Jadi memang dia pekerja keras banget, orangnya sangat egois ya teman-teman ya. Dari The Emperor orang ini cukup egois gitu ya sebenarnya gitu. Tapi dia punya kesetiaan kalau dia memang sudah sangat mencintai orang lain, dia mencintai pasangannya dalam hal ini ya, dalam tema ini, dia cukup setia sama kamu gitu ya, sama pasangannya dia cukup setia karena di sini ada strength ya teman-teman ya. Apalagi kalau dia merasa pasangannya ini bisa membuat dia nyaman, bisa sepertinya bisa menaklukkan sisi liarnya dia, bisa menaklukkan sisi egoisnya dia gitu ya. Kalau dia sudah menemukan pasangan yang seperti itu, dia bakalan cinta banget, yang bisa memberikan kenyamanan, bisa bisa menaklukkan sisi liarnya dia, sisi galaknya dia, egonya dia. Dia bakalan cinta banget sama pasangannya, setia banget teman-teman ya. Aku lihat dari strength dan ada The Emperor ya. Fire sign ini memang kan terkesannya ya pada umumnya nih teman-teman ya, meskipun kita balikan lagi dengan manusianya masing-masing, cuman pada umumnya Emperor ini, Aries ini
fire sign ini sifatnya memang agak egois, pekerja keras, mandiri banget orangnya ya, tapi dia punya kesetiaan guys. Kalau dia memang udah jatuh cinta ya, pada umumnya seperti itu ya guys, pada umumnya gitu ya. Ya begitulah dia. Karena dia sudah merasa sangat nyaman sama kamu dari strength ya, aku lihat cinta, nyaman, kamu mungkin bisa menaklukkan dia dengan sisi lembutnya kamu gitu ya. Jadi dia pengen ada untuk kamu dalam keadaan suka dan duka. Dia nggak pengen kehilangan kamu, dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu, dari strength. Kalau misalnya kamu masih pendekatan sama orang ini ya teman-teman, misalnya masih pendekatan, dia dalam hatinya ini sudah punya harapan bahwa inilah pasanganku, inilah yang akan aku jadikan partner hidupku. Itu keinginan dia di dalam hati. Tapi balik lagi semua ke kehendaknya Tuhan. Manusia bisa berencana, tapi yang kita bahas di sini adalah keinginannya dia. Ya, masalah kalian akan seperti apa di masa depan hubungan kalian, kita lihat aja nanti. Tapi setidaknya keinginan itu sudah ada dari dalam diri orang ini. Ya, teman-teman ya. Kalau kamu masih pendekatan juga, dia ada keinginan untuk serius. Jadi dia nggak mau jadiin kamu ini pasangan yang cuma untuk main-main sama dia, enggak. Ya, masih pendekatan aja dia udah ada keinginan untuk itu, untuk serius lah sama kamu ya. Di sini ada judgment, ada strength, ya, teman-teman. Kalau aku lihat dari energi kartunya, sebenarnya kamu juga merasakan banyak kenyamanan sama orang ini. Kamu merasa pernah ketemu nih aku nih gitu. Mungkin di kehidupan kalian terdahulu gitu ya, kalian pernah ketemu di kehidupan kalian terdahulu, dan di kehidupan ini kalian dipertemukan lagi, dan banyak kenyamanan, banyak kecocokan, langsung kenal. Baru ketemu kok kayak pernah ketemu ya, kok kayak langsung nyaman ya gitu. Dari judgment kamu juga merasa bahwa orang ini kok kayaknya cinta banget nih sama aku. Kamu sadar dari perilakunya dia, dari perkataannya dia, mungkin memang terkesan keras ya orang ini ya teman-teman. Ada di Emperor dan ada strength, terlihat sombong, angkuh gitu ya. Secara fisik memang terlihat sangat fire sign banget orang ini. Ya, energinya ya teman-teman ya, kita nggak bicara tentang zodiaknya dia, tapi energi zodiaknya dia, energi yang ada di dalam dirinya dia gitu. Terlihat kalau orang nggak terlalu kenal sama dia gitu ya, sama orang ini akan terlihat sangat angkuh, susah didekati, kasar gitu ya, hal-hal yang negatif lainnya lah, bukan hanya secara fisiknya tapi juga secara pembawaannya mungkin ya. Tapi sebenarnya dia punya sisi lembut, punya sisi ketulusan. Kalau dia mencintai seseorang, dia memberi bantuan sama orang lain, itu dia tulus. Kalau dia mencintai seseorang, mungkin bukan hanya pasangan ya, tapi keluarganya dia kayaknya family man atau family woman. Dia sangat mencintai keluarganya, dia sangat mencintai orang tuanya, kakak adiknya, bahkan sahabatnya gitu ya. Dia kalau sudah mencintai seseorang, itu dia bakalan setia banget, bukan dalam hal pasangan aja ya teman-teman ya. Dia bakalan jadi sosok orang yang sangat pengertian banget untuk orang-orang yang dia sayangi, karena ya itu ketulusannya dia. Tapi memang kalau nggak kenal sama dia, ini terlihatnya memang orangnya ya negatif ya teman-teman, sombong, angkuh, susah didekati, milih-milih kalau berteman ya, kayak gitu-gitulah ya. Tapi sebenarnya tidak, orang ini punya kelembutan di balik sisi maskulinnya dia gitu ya teman-teman ya. Oke, dari The Magician, orang ini ya apapun yang dia inginkan, apapun yang dia manifestasikan, apapun yang dia usahakan ya, karena orang ini ada doa, ada manifestasi, dan ada actionnya di situ. Orang ini nggak mageran loh ya, orang ini aktif banget. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia akan terobsesi dengan hal itu, dia akan kejar apapun, dia lakukan untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan dalam hal cinta, karir, uang gitu ya teman-teman ya. Orangnya seperti nggak putus asa, nggak gampang putus asa. Dari Seven of Wands, nggak gampang putus asa, harga dirinya begitu tinggi ya teman-teman. Ada di Emperor dan ada Seven of Wands. Sifat orang ini teman-teman, sedikit aku dikasih tahu ya, dia kalau sudah sangat mencintai seseorang, dia akan sangat setia. Cuman kalau dia merasa dihianati, ini dalam hal apapun ya, pertemanan juga bisa ada pengkhianatan kan di situ gitu. Keluarga pun seperti itu. Apapun keadaannya, kalau dia merasa dihianati, dia akan sangat tega meninggalkan keadaan itu ya. Seven of Wands. Harga dirinya dia sangat tinggi. Orang ini aku lihat orang ini sangat ekstrovert ya teman-teman, sangat terbuka orangnya. Terbuka dalam hal pertemanan, dia suka traveling, kemanapun dia suka, pokoknya dia akan melakukan apapun yang dia suka
jiwanya bebas guys, orangnya nggak bisa dikekang ya, orangnya nggak bisa dikekang karena di sini ada di Emperor, ada Seven of Wands. Dia bakalan tega banget meninggalkan suatu kondisi, suatu keadaan, orang juga termasuk, atau pasangan. Meskipun dia cinta banget sama pasangannya, kalau pasangannya berkhianat, tidak bisa membuat dia bahagia, dia nggak nyaman lah di hubungan percintaan itu, dia bakalan tinggalkan itu. Di dalam hubungan pertemanan atau keluarga juga seperti itu. Kalau dia merasa dia dihianati, dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, dia bakalan tega meninggalkan semua keadaan itu. Karir juga seperti itu. Kalau dia merasa karirnya udah nggak menjamin masa depan nih, uangnya nggak ada nih misalnya seperti itu ya, nggak nyaman lah dia di karirnya dia akan meninggalkan karirnya dia akan terima resiko apapun itu, gitu ya teman-teman. Orangnya nggak takut untuk jatuh, orangnya nggak takut untuk berusaha, dia akan berusaha dulu. Dia tahu segala resiko tuh ada, tapi yang dia pengen adalah aku berusaha dulu, apapun resikonya nggak apa-apa, aku akan jalani. Karena sangat percaya diri ya orangnya, optimis banget teman-teman ya, optimis banget orangnya, sangat percaya diri. Karena pada kenyataannya dia apapun yang dia inginkan rata-rata dia dapatkan ya teman-teman ya. Dia punya kemampuan manifestasi yang cukup besar. Di sini ada The Magician ya, apapun dia lakukan ya. Oke, dari Four of Wands, terutama bagi kamu yang punya hubungan sangat serius, sudah ada lamaran, ada pernikahan di situ, hubungan kalian sangat bahagia. Dia sangat bahagia sama kamu di dalam hubungan pernikahan kalian. Di sini aku rasa ada yang baru, pengantin baru. Selamat ya teman-teman ya. Ya, dia ingin mempertahankan hubungan pernikahan ini sampai maut memisahkan. Keinginannya dia ada ketika kamu sakit, ketika kamu sehat, ketika kamu lagi nggak ada uang, ketika kamu lagi banyak uang, suka dan duka lah teman-teman, ada di samping kamu, terutama bagi kamu yang menikah. Dari Four of Wands ya, itu keinginannya dia guys. Ini adalah orang yang menikah sama kamu, orang yang sudah punya hubungan sangat serius sama kamu. Ada lamaran di situ, ada rencana pernikahan, sudah ditentukan tanggalnya, atau kamu sudah menikah di sini, bahkan sudah punya anak ya. Ini ada judgment, ini ada yang ingin ada untuk kamu ketika kamu suka dan dukanya kamu, ada berada di samping kamu. Ini adalah orang yang kamu nyaman sama dia. Kalian punya kenyamanan yang sama, ada strength dan ada judgment. Dia tahu banget tentang kamu, dia nggak pernah menghakimi semua perilaku kamu, baikkah burukkah gitu. Dia tidak pernah menghakimi kamu. Ini ada hubungan yang mutual ya teman-teman ya, hubungan yang sama nih, kamu cinta dia, dia cinta kamu nyaman sama dia, dia pun sebaliknya seperti itu ya. Ini bukan hubungan yang hanya di satu pihak saja gitu ya guys. Sebenarnya kalau aku lihat dari kartu-kartunya ini, nomor 2 ya, pilihan terakhir, kita cari tahu tentang dia, tapi ini kebaca kamu juga ada keinginan seperti itu. Karena dari awal kalian kenal gitu ya, seperti ada kecocokan langsung, seperti ada keinginan untuk ini nih partner hidupku, ada keinginan di dalam hati, di intuisi kalian masing-masing gitu ya teman-teman. Dari The Emperor, orang ini ya seperti tadi aku jelaskan, sebagian dari kamu ini single parent, entah kamu entah dia ya, vice versa teman-teman, energinya bisa terbolak-balik ya. Orang ini sangat menyukai olahraga, bukan hanya nge-gym aja ya, tapi memang ada yang suka nge-gym di sini, tapi badannya tuh kelihatan bagus ya, terlihat sangat seksi, baik perempuan maupun laki-laki, baik divine feminine maupun maskulin ya teman-teman. Aku lihat kalau misalnya orang ini perempuan ya teman-teman, dia suka mewarnai rambutnya, dia suka dia terlihat sangat girly ya teman-teman. Kalau dia feminin ya, kalau dia perempuan gitu, energinya feminin dan dia perempuan lah gitu ya. Sangat girly, dia suka memanjangkan rambutnya, dia suka mewarnai rambutnya, meskipun mungkin warna dasar rambutnya hitam gitu ya, atau coklat gitu, tapi dia suka sekali ganti-ganti rambutnya. Dia suka memanjangkan rambutnya, lebih suka mengurai rambutnya. Di sini rambutnya agak bergelombang, tapi ada yang lurus sedikit gitu ya. Beberapa dari kamu, baik feminin maupun maskulin, ini ada yang lurus, tapi lebih banyak yang bergelombang. Ada teksturnya rambutnya nih ya teman-teman ya. Good looking, dia kalau marah nih bisa marah banget sih. Kalau dia dalam keadaan marah, emosi gitu ya, nggak suka sama seseorang, nggak suka sama suatu keadaan gitu, dia bakalan jadi galak banget sih. Meskipun itu sama kamu ya, misalnya kamu sebagai pasangannya dia cinta banget nih sama kamu, setia banget sama kamu, tapi kalau dia merasa kamu mengecewakan dia bakalan marah banget, bahkan akan dengan tega langsung meninggalkan keadaan itu ya teman-teman, apapun keadaannya ya. Kalau misalnya dalam hubungan percintaan, dia bakalan
tega sih ninggalin pasangannya ya, meskipun dia cinta banget, meskipun dia pergi dengan kekecewaan dan rasa sedih gitu, cuman dia nggak mau berada di situasi yang membuat dia tidak bahagia, ya teman-teman ya. Rata-rata badannya tinggi, baik feminin maupun maskulin. Beberapa dari kamu ada yang memiliki perbedaan usia, beberapa dari kamu ada yang memiliki perbedaan usia, ya, agak jauh perbedaan usianya, ya teman-teman. Orang ini cenderung punya jiwa bebas, tidak bisa dikekang. Dia pun akan memperlakukan kamu seperti itu, ya. Dia tidak suka dikekang aktivitasnya dia, hobi-hobinya dia. Misalnya ini karena tipikal orang yang banyak temannya, ekstrovert banget, dia orangnya terbuka ya teman-teman ya. Dia nggak pernah milih-milih berteman sama siapapun, dan siapapun nyaman nih berteman sama orang ini, termasuk lawan jenis ya teman-teman, karena orang ini good looking, terlihat sangat bagus lah fisiknya gitu ya, mukanya, tubuhnya terutama gitu ya, karena dia sangat menjaga kesehatan tubuhnya dia, keseksian tubuhnya dia itu ya, suka banget olahraga lah gitu ya, baik feminin maupun maskulin. Orang ini tinggi, tubuhnya tinggi, ya mau ngomong apa lagi, seksi, kulitnya terawat, dia suka merawat tubuhnya dari atas kepala sampai ujung rambut, baik feminin maupun maskulin ya teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi tentang informasi tambahannya dia, atau ini aja deh, kita lihat dulu saran untuk hubungan kamu, atau apa yang perlu kamu ketahui tentang hubungan percintaan kamu dengan dia. Oke teman-teman, apa yang perlu kamu ketahui, atau mungkin kamu bisa anggap saran ya untuk hubungan percintaan kamu dengan orang ini ya, baik kamu masih pendekatan atau kamu sudah menikah dan punya anak. Di sini ada communication. Kayaknya aku lihat sifat kalian berdua ini sangat berbeda ya, sifat kalian, usia kalian, pengalaman hidup yang sudah kamu dengan dia jalani gitu ya. Di dalam hubungan ini komunikasi yang penting, karena perbedaan sifat, karena perbedaan usia, perbedaan latar belakang, pekerjaan mungkin gitu ya teman-teman ya, perbedaan siklus pertemanan juga gitu, banyak. Jadi di dalam hubungan kamu dengan dia nanti ini dibutuhkan komunikasi yang baik. Bagaimana cara berkomunikasi yang tidak menyinggung perasaan masing-masing, karena dia yang ingin ada untuk kamu ini orangnya berapi-api guys, orangnya sangat frontal ya, mengungkapkan pendapatnya dia, mengungkapkan isi hatinya dia. Tapi kalau dibilang apakah dia cinta sama kamu, dia setia kamu sama kamu atau tidak, nyaman nggak sama kamu, justru kamu memberi dia kenyamanan ya. Tapi namanya manusia ada sisi positif dan ada negatifnya. Jadi memang di dalam hubungan ini dibutuhkan komunikasi, karena banyak perbedaan di antara kamu sama dia sebenarnya ya. Seperti itu. Mungkin kamu tidak terlalu ekstrovert, kamu orangnya mungkin tidak terlalu terbuka, sedangkan dia sangat terbuka gitu ya. Mungkin kamu banyak jealousnya sama dia karena pergaulannya dia yang luas, karena banyak yang suka sama dia. Tapi yang perlu kamu tahu, dia cukup setia loh sama kamu. Dia tidak pernah ada keinginan untuk mengkhianati kamu secara sadar gitu ya. Dia tidak pernah punya keinginan untuk menyakiti kamu secara sadar gitu ya teman-teman. Tapi namanya manusia punya keterbatasan ya guys. Tapi ini minimal inilah keinginan dia, untuk ada sama kamu dalam suka dan duka, bahkan kalau bisa berada di samping kamu ya. Di sini ada children ya, di sini ada keinginannya dia untuk, dia sudah berangan-angan ya, kalau misalnya nanti punya hubungan sama kamu, seperti tadi aku jelaskan ya, orang ini orang yang sangat berkomitmen, sangat serius. Dia serius di dalam hubungan kalian. Dia pengen langsung punya anak lah sama kamu istilahnya. Dia keinginannya tuh punya anak teman-teman. Ya, dia sudah siap menjadi orang tua. Baik laki-laki maupun perempuan, baik divine feminin maupun maskulin. Dia udah siap nih jadi orang tua. Mungkin dia sering mengungkapkan hal itu sama kamu. Misalnya kamu pengantin baru di sini, mungkin itu yang sering dia katakan sama kamu ya. Tujuan pernikahannya dia adalah dia pengen punya anak dari kamu gitu ya, pengen ya, dan sebagainya yang ada hubungan dengan anak-anak. Mungkin juga bagi kamu yang single parent atau pasangan kamu ini single parent, anak adalah menjadi salah satu pemikiran di dalam hubungan kalian gitu ya teman-teman. Anak adalah salah satu pemikiran di dalam hubungan kalian, khususnya bagi kamu yang memang single parent ya teman-teman ya. Kamu bukan hanya mencintai dia atau sebaliknya ya, tapi kamu juga memikirkan perasaan anak kalian itu gitu ya. Ini vice versa ya, bisa saja dia yang single parent, bisa saja kalian single parent. Ini ada hubungannya dengan anak. Di dalam hubungan kalian ini ada hubungannya dengan anak gitu ya. Mungkin juga memikirkan perasaan anak-anak kalian, mungkin juga ada keinginan untuk punya anak dalam waktu yang dekat gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, aku baru dapat info dari Judgment. Ini aku tahu sebagian dari kalian gak suka ngomongin soal mantan, tapi aku baru dapat info sedikit dari kalian yang ingin ada untuk kamu
di kala suka dan dukanya kamu, atau bahkan mungkin harapan dia kalau bisa ada di samping kamu lah dalam keadaan itu, ini adalah mantan. Mungkin dia pernah menikah sama kamu, atau kamu pernah punya hubungan percintaan sama dia. Di sini ada judgment, ada keinginan dia untuk kembali. Dan kali ini kembalinya dia, keinginannya dia kembalinya dia sama kamu di dalam hubungan ini. Kalau memang hubungan ini terjalin lagi, dia pengen menikahi kamu, dia pengen hubungannya jauh-jauh lebih serius, jauh-jauh lebih pengertian dibandingkan sebelumnya. Karena ketika dia meninggalkan kamu, ketika hubungan ini selesai, dia baru merasakan bahwa dia tuh nyamannya sama kamu, dia tuh cintanya sama kamu. Itu yang baru dia rasakan ketika berpisah sama kamu. Kadang-kadang kita harus kehilangan seseorang dulu untuk tahu arti dia di dalam hidup kita, kan teman-teman. Ya inilah yang dirasakan mantanmu, ya. Dia ada keinginan untuk kembali sama kamu, tapi memang cukup lambat ya teman-teman ya. Ini masih dalam taraf berpikir ya. Karena mungkin hubungan kalian itu banyak konfliknya dari Seven of Wands. Dulu ketika kalian masih berhubungan banyak konfliknya, akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah aja deh gitu ya. Tapi ketika berpisah dia masih merasakan kenyamanan sama kamu. Dia merasa kamu soulmate-nya dia lah gitu ya. Ya, ketika dia kembali nanti, kalau memang dia siap untuk kembali, dia ingin hubungan ini jauh lebih serius, jauh lebih pengertian lah dibandingkan sebelumnya, jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Masalah kamu mau terima kehadiran dia atau tidak ya, kembalikan ke kehendak bebas kamu ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi saran untuk kamu. Forgiving and learning, baru kita ngomongin mantan ya. Dia berharap kamu memaafkan dia. Dia berharap kamu memaafkan dia. Kalau memang kamu menerima dia ya, memaafkan semua kesalahan dia, dia pun sebaliknya seperti itu, dia akan memaafkan kesalahan kamu. Dan dia berharap bisa belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu kalian berdua. Kalau ini bukan bicara mantan, kalau ingin hubungan yang clear, bersih dari energi masa lalu, dari energi mantan yang menyakitkan ya, kamu harus memaafkan mantanmu. Meskipun itu sakit sekali, aku tahu itu susah sekali, tapi kamu bersihkan energimu dari energi-energi negatif masa lalumu, dan belajar dari pengalaman itu teman-teman. Belajar dari pengalaman kegagalan kamu bersama mantanmu terdahulu, bersama pasanganmu terdahulu, untuk supaya hubungan kamu saat ini bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Seperti itu, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya teman-teman ya. Di sini ada retreat dan ada past life relationship. Di sini sarannya adalah retreat dan past life relationship juga ada past life relationship, ada strength dan ada judgment. Seperti tadi aku jelaskan, kayaknya kamu ketika baru mengenal dia, kamu ngerasa langsung cocok nih, ngerasa langsung cinta, ngerasa langsung kayaknya aku pernah ketemu. Ya karena kalian pernah punya hubungan di masa lalu, di kehidupan yang dulu. Atau bisa juga past life relationship ini seperti tadi aku jelaskan, ada mantan yang ingin kembali di kamu ya, yang ingin kembali ke dalam hidupmu, ingin memulai lagi hubungan ini ya. Kita bicara mantan, atau memang ini adalah kamu pernah punya hubungan sama orang ini di kehidupanmu yang terdahulu, dan kalian diizinkan semesta untuk bertemu lagi di kehidupan ini. Ketika kalian bertemu di kehidupan ini banyak kecocokan, langsung kayak kayaknya kenal nih, udah lama kenal nih gitu, dan langsung merasa inilah pasanganku gitu ya. Ada retreat di sini, disarankan kamu untuk healing, berlibur sama dia ke alam ya, jauh dari keramaian, jauh dari pengaruh-pengaruh dari orang lain gitu ya tentang hubungan kalian gitu ya. Disarankan di sini kalau mau liburan sama dia, mungkin sama keluarga kamu atau sama anak-anakmu saja, atau lebih disarankan ini berdua aja ya teman-teman. Khususnya ketika kalian lagi ada masalah, lagi boring banget di dalam hubungan ini, coba ke alam deh. Jadi jauh dari hiruk pikuk manusia-manusia gitu ya, dari keramaian. Jadi bukan mall atau bukan nonton. Jadi ini benar-benar disarankan untuk ke alam. Kalau mau liburan ke alam gitu ya teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi karakteristik tambahan dia yang ingin ada untuk kamu dalam suka dan duka. Pilihan kedua, Universe. Oke, aku rapiin ya. Oke, karakteristik tambahannya si dia ada bersih, dia suka kebersihan, tubuhnya bersih dari atas ke bawah. Apa yang dia punya bersih, rumahnya, kendaraannya bersih, semua bersih. Dia suka kebersihan. Ada player, dia mungkin pernah menjadi seorang player, tapi ketika ketemu sama kamu, dia nyaman sama kamu, dia jatuh cinta banget sama kamu, dia jadi orang yang jauh lebih setia dibandingkan sebelumnya. Tubuhnya berisi, ya. Ada perhatian, orangnya sangat perhatian. Family man dan woman. Overthinking, dia kalau tidak mendapatkan apapun yang dia inginkan, dia suka berlebihan lah kalau punya pikiran gitu ya, punya pikiran-pikiran yang negatif lah cenderungnya ke situ ya.
Makanya apapun yang dia inginkan tuh dia bakalan kejar banget. Tapi kalau dia nggak dapatkan, dia bakalan depresi banget gitu teman-teman ya. Ada cinta pada pandangan pertama, kamu adalah cinta pada pandangan pertamanya dia, atau vice versa ya. Atau bisa terbolak-balik nih energinya. Ada mapan, orang yang sangat mapan, karirnya sangat baik, keuangannya sangat baik. Ada lesung pipit, ada topi, dia suka pakai topi dan kacamata hitam ya. Oke, kita cari tahu huruf-huruf yang ada di dalam namanya dia, atau mungkin ini inisial namanya dia. Atau bisa juga huruf-huruf ini kamu bisa jadikan satu kata yang membentuk namanya dia atau namamu ya teman-teman. Pilihan kedua. Oke, aku rapiin dulu ya guys. Oke, di sini ada huruf I, F, E, T, J, R, S, J, K, Q, T, M, dan Y ya teman-teman ya. Itu dia yang ingin ada untuk kamu, atau mungkin berada di samping kamu ketika suka dan duka. Oke teman-teman, semoga cocok, semoga resonate. Aku doakan hubungan kalian bahagia-bahagia saja sampai maut memisahkan, terutama bagi kamu yang sudah menikah. Bye-bye guys.